Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang konfigurasi file server. Konfigurasi file server kali ini saya akan melanjutkan topologi sebelumnya, yaitu di sini dapat dilihat bahwa sebelumnya ini sudah menggunakan konfigurasi DHCP server, FTP server, sama NAT untuk servernya. Kemudian di Ubuntu desktop ini akan mengirimkan file dari klien, ini kliennya, ke server sini. Nah, untuk file server ini saya membutuhkan suatu konfigurasi file Samba namanya. File server yang digunakan di sini adalah Samba. Yang tahap yang kedua, di sini kita akan menginstal apt install Samba untuk aplikasi Sambanya. Di langkah ketiga ini kita akan masuk ke pet etc Samba, kemudian kita akan backup file konfigurasi yang kita akan edit. Di sini kebetulan yang kita edit adalah smb.conf. Nah, ini yang akan kita jadikan petnya, atau kita create folder sharing yang baru namanya Samba HSRN. Kemudian petnya itu kita letakkan di home Samba. Kemudian kita akan tambahkan satu user. Kemudian hak aksesnya itu bisa menulis, kemudian bisa juga mengakses. Kemudian kalau misalnya guys itu nggak bisa mengakses file ini, directory ini. Kemudian membuat user Samba ya, sesuai dengan yang didaftarkan di sini. Kita akan melakukan modifikasi dengan catatan bahwa untuk folder ini yang boleh mengakses adalah user ini. Kemudian kita akan buat passwordnya smb passwd min a nama usernya. Untuk mengeceknya itu kita akan menggunakan konfigurasi dengan perintah testpam. Di sini nanti kita akan enter di sini, kemudian kita akan cek konfigurasi kita benar atau salah. Kalau misalnya ada kesalahan nanti akan dimunculkan notifnya di sini. Kalau lewat terminal di PNetLab dia tampilannya cuma seperti ini, maka kita akan menggunakan SSH. Jadi kita remote si server tersebut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa foldernya itu udah ada nih. Petnya itu di home Samba. Kemudian statusnya itu adalah read only. Nah, di sini kita akan coba membuat suatu latihan. Kemudian kita restart lagi Sambanya, lalu diverifikasi di kliennya. Oke, kita akan coba cek di topologi ini. Kita akan coba start dulu. Ini start dulu, kita start, ini kita start. Kemudian judulnya ini kita akan ganti menjadi Samba server. Samba. Oke, ini masih proses booting. Kita coba cek di sini di servernya. Terlebih dahulu kita verifikasi apakah firewallnya sama DHCP-nya sudah jalan atau belum. Ini masih proses bootingnya. Ini saya start dulu. Oke, ini kita logout dulu, kemudian kita remote lagi sebentar. Oke,
Kita coba cek IP-nya. .100.100.1 ya. Kita clear. Kita coba ping ke 88. Oke, replay. Kita clear. IP tables maintain .nl. Oke, IP tablesnya belum ada karena dia belum bisa nge-save di Ubuntu 20.04. Cara nge-save IP tablenya ini belum dikasih tahu, atau saya belum tahu, karena di forum itu saya lihat itu belum ada yang cara nyimpan IP tables. Jadi kita akan buat IP tables yang baru, IP tables int not min a post routing min o, outputnya eth1 min j jam masquerade. IP tables t-nya double. Oke, kita clear, kemudian kita cek lagi. Oke, di sini udah ada masquerade all. Kita coba ping dari sini, dari client, IP DHCP. Oh sorry, dia belum dapat DHCP nya ini. DDD, kita coba cek lagi. Kita clear, etc init.d sc restart. Oke, kita rm dulu, run slab dhcp.pid. Kita restart kembali, pastikan status dhcp nya udah oke. Kemudian kita coba cek lagi di sini, Dora discovery offering request as ACK. Kita coba ping ke 88. Oke, udah replay. Oke, itu untuk verifikasi di kliennya. Di klien sudah bisa. Kemudian firewall NAT-nya udah, IP DHCP-nya udah jalan. Langkah yang berikutnya adalah kita akan install di server kita ini. Perintahnya itu adalah apt install Samba. Apt install Samba. Oke, ini dia sama seperti FTP, cuma ada perbedaan di protokol. Protokolnya kalau FTP dia UDP dengan transfer protokol, file transfer protokol, sedangkan Samba ini dia menggunakan SMB, protokolnya SMB, server message block. Jadi nanti akan kelihatan perbedaannya antara FTP dengan Samba, yaitu menggunakan file server ya. File server di sini kita gunakan adalah Samba. Oke, setelah ini nanti selesai, kita akan masuk ke padnya etc Samba. Ini kita akan backup. Setelah itu kita tambahkan ini. Kita tunggu sampai selesai paket Samba di install di server sini.
Oke, ini 90%, 92, 93, 94. Kita tunggu sampai 100%. Oke. Ini prosesnya. Samba sudah terinstall di server sini. Di sini ada penambahan grup Samba, kemudian petnya itu di mana gitu. Oke, kita clear, kita pindah cd etc Samba, kita ls. Nah, file inilah yang akan kita konfigurasi. Ini kita copy dulu, .smb.backup. Oke, nano, kita ls. Ini sudah muncul smb.cnf hasil backupan dari sini. Kita edit nano smb.cnf. Di paling bawah kita akan tambahkan satu pet baru. Petnya itu hampir sama seperti yang di sini. Ini profil, guest, browsable dan sebagainya. Oke, kita akan tambahkan filenya itu adalah samba hsrn. Kemudian kita tutup, kemudian kita tab, petnya itu sama dengan /home/samba. Oke, kemudian kita tab lagi, valid user sama dengan tambahkan nama satu usernya, kemudian writable sama browse-nya, dia bisa menulis, kemudian browse sama dengan yes, kemudian guest sama dengan no. Oke, ini nanti dijadikan letak folder yang akan di share, kemudian ini petnya, kemudian ini usernya, kemudian hak aksesnya yang boleh si user ini adalah dia bisa ngakses, dia juga bisa ngebrowse atau dia bisa menulis, dia juga bisa ngakses. Oke, petnya valid user, writable, guest oke, no, guest oke, no. Kemudian simpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita verifikasi dengan perintah di sini kita tambahkan satu user dulu, user add min e min d home samba nama usernya. Oke, user add min a min d slash home slash samba slash nama usernya. Kita clear dulu. User add min a min d home samba download.
min m min d oke. Kemudian kita kasih password, nama usernya, isikan passwordnya. Oke, smb min a kalau nggak salah ya, smb min a. Oke, nggak bisa. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita tes apakah scriptnya yang udah kita masukkan itu udah sesuai atau enggak. Nah, di sini dia udah statusnya itu valid, kemudian di sini oke, di sini oke. Ini kita tekan enter. Nah, di sini dia nggak kelihatan nih semuanya, makanya saya coba clear dulu IP A. Ini IP nya 8.100. kita coba remote dulu 8.100. admin, passwordnya admin, sudo min i admin. Oke, kita clear, kita lakukan tes spam. Oke, kita enter. Nah, di sini dia udah kelihatan bahwa Samba HSRN di sini path-nya statusnya itu adalah read only. Jadi apa yang kita tambahkan di sini dia udah muncul. Kita clear. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita akan membuat satu folder, satu file di Sambanya untuk melihat nanti di kliennya bahwa ada file di server Sambanya. Saya clear cd/home/samba, kita ls, di sini masih kosong, kita kasih file touch latihan.txt. Oke, kita ls, di sini udah ada. Langkah berikutnya adalah kita restart Sambanya. Di sini etc initdd smb d restart, etc initdd smb d restart. Oke, pastikan statusnya itu udah oke. Diamondnya itu smb chips diamond sudah oke. Kita clear. Kemudian kita akan coba lagi install ngecek di servernya smb client. Nih, kita akan install dulu apt install smb client. Jadi nanti yang file-file yang udah diupload itu bisa kita lihat juga di servernya. apt install smb client. Kita tungguin proses download smb clientnya. Oke, dia akan buat databasenya, kita clear. Nah, di sini perintahnya adalah ketika kita mau ngecek itu smb client min u usernya, kemudian nama usernya, IP addressnya, kemudian nama foldernya tadi, smb client min u, nama usernya, kemudian IP nya,
8.100/samba hsrn. Oke, ini kita masukkan passwordnya, kemudian kita ls. Nah, di sini yang latihan tadi itu udah ada tuh, latihan.txt, di create-nya jam sekian tahun 2022. Oke, kita keluar. Oke, ini untuk verifikasi di kliennya. Langkah selanjutnya kita akan uji coba di klien. Ini verifikasi pada klien. Di sini kita akan buka menu aksesoris file. Selanjutnya klik yang network. Di sini baru kita masukkan IP addressnya, smb.2//ipc servernya. Oke, ini saya minimize dulu. Ini kita run si kliennya. Oke, oke, ini kita coba akses, adanya itu di aksesoris, sorry, oke. Kemudian kita pilih network, yang browse network. Kita coba cek dulu IP-nya, kenapa dia agak lama ini. Oke, kita close dulu. Kemudian terminal IP di sini dia ETH1 belum dapat ini. Oke, kita coba close lagi. Ini kita matiin, kemudian minta request lagi untuk DHCP servernya. Kita cek kembali dia udah dapat apa belum. ETH0 ini ETH1 oh ini 104. Kita clear sudo min i login admin, kemudian kita clear. Kita coba ping 88. Oke, udah replay. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke C aja, kemudian browse network. Network timeout. Oke, coba kita lihat dulu.
Accessories files. Accessories file. Ini file management beda. Apa karena itu? Sebentar, kita install dulu Nautilus. apt install Nautilus. Oke, kita clear. Saya close dulu admin home, kemudian network, dia seharusnya muncul di sini nih untuk networknya. Source file order. Oke. Di sini kita ketik smb.100.100.1/samba ASRM. Oke, kita masukkan usernya. Jadi yang tadi yang di sini registernya itu adalah user yang kita daftarkan, kemudian passwordnya, kemudian kita pilih connect. Nah, di sini udah ada muncul latihan txt. Jadi cara membukanya itu dari klien adalah yang pad yang ini di network tadi nih, ini toggle between. Nah, perintahnya adalah smb IPC server kita, kemudian nama padnya. Di sini bisa juga kita bikin folder, kemudian namanya itu adalah tes. Nah, di sini kita bisa melihat di server sini itu akan bertambah. Kita ls. Nah, di sini ada folder tes. Oke. Mungkin itu untuk materi file server menggunakan Samba. Di sini dijelaskan bahwa konsepnya itu file sharing itu sebetulnya ada dua cara, yaitu menggunakan Samba dan menggunakan FTP. Cuma Samba dan FTP menggunakan protokol yang berbeda. Di sini kita bisa melihat tadi protokolnya itu adalah SMB, server message blocks. Ini saya dulu. Kalau FTP menggunakan protokol transport yaitu TCP. Oh maaf, tadi sebelumnya saya bilang udah FP. TCP. Kemudian kelebihannya si Samba ini adalah dia memiliki
tidak bisa dimount. Jadi kalau Samba itu bisa dimount, kalau FTP tidak bisa dimount. Jadi satu hard disk itu bisa dijadikan file sharing, tapi kalau si FTP kan enggak, di foldernya aja gitu. Kalau ini satu-satu hard disknya itu. Sedangkan pada Samba menggunakan protokol SMB, memiliki kelebihan yaitu digunakan untuk share data, printer, dan nama komputer bisa di jaringan LAN. Oke, tugasnya adalah buat tutorial tentang Samba menggunakan autentikasi user. Jadi autentikasinya itu bisa menggunakan password maupun tidak password. Jadi nanti itu letaknya itu adalah yang di sini. Dia cuma boleh mengaksesnya di sini. Dia cuma bisa nge-read doang. Kemudian bisa di browse. Bisa di browse, bisa diakses, tapi dia statusnya cuma ngebaca. Kemudian di tugasnya ini kita bisa melihat bahwa yang user anonymous, jadi siapa aja usernya bisa ngakses, baik itu usernya si A, si B, si C. Tapi kalau autentikasi user berarti kan yang ini dikasih usernya sama passwordnya. Kalau ini enggak, dia bisa download, bisa juga upload. Oke, itu untuk tugasnya kita tentang file server di VNet Lab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.